Halo warga internet, kembali lagi di Makiguna Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu isu kemanusiaan yang mungkin masih jarang diketahui oleh banyak orang. Apakah itu? Sempatkan waktumu untuk belajar bersama ya. Apakah kalian pernah mendengar tentang kaum atau kasta Dalit? Dalit adalah orang yang biasanya dianggap najis, bahkan diharamkan untuk disentuh. Secara prinsip, kaum Dalit berada di luar sistem kasta dan secara historis telah dilarang untuk melakukan pekerjaan apapun kecuali pekerjaan-pekerjaan yang paling rendah, di mana populasinya sekitar 200 juta jiwa yang terletak di India. India adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dikenal dengan industri film Bollywood yang memproduksi film-film Hindi yang laris. Tahun-tahun belakangan ini, India telah muncul sebagai salah satu negara yang cukup maju dalam perekonomian dan teknologi. Meskipun demikian, India secara tradisional masih memelihara sistem varna atau kasta yang tidak bisa diubah meski lintas generasi. Urutan dari kasta teratas sampai kasta yang paling bawah yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sedangkan Dalit tidak diakui dalam 4 kasta tersebut sehingga menjadikan Dalit sebagai kasta yang kelima atau kasta terendah. Berikut beberapa kasus-kasus Dalit yang cukup memilukan. Menurut salah seorang aktivis Dalit yaitu B.R. Ambedkar, menjadi hal yang biasa jika di sebuah desa ada orang-orang Dalit yang dikalungi mangkuk penampung air liur agar air liurnya tidak mengotori orang lain. Atau mereka diberi ikat pinggang khusus berupa sapu yang menyentuh tanah sehingga ketika mereka berjalan tidak meninggalkan jejak karena dianggap najis. Kasus lain, Amit menyaksikan seorang Dalit diikat di sebuah pohon dan dipukuli orang dari kasta yang lebih tinggi karena membeli seekor kuda, di mana kuda dianggap tidak layak dimiliki oleh kasta Dalit. Mirisnya, polisi tak berbuat apa-apa sebab tak ada di antara mereka yang berasal dari kasta Dalit, kata Amit kepada BBC. Pada tahun 2015, seorang gadis kecil dipukuli oleh massa dan diminta untuk meninggalkan desanya hanya karena bayangannya tidak sengaja menyentuh orang yang kastanya lebih tinggi. Pernah juga pada tahun 2017 silam, saat seorang pejabat Uttar Pradesh hendak datang, seluruh orang Dalit diminta untuk mandi agar najisnya berkurang. Padahal orang-orang Dalit ini tidak akan datang ke lokasi pejabat tersebut berkunjung. Dikutip dari BBC, India hadapi pemerkosaan terhadap 10 perempuan Dalit setiap hari. 13-14 की एफआईआर हमने देखी थी। ज़्यादातर देखा जाए तो 95% एफआईआर पेरेंट्स ने करा। Terkait kasus ini, polisi setempat cenderung tidak peduli dalam proses penanganannya. Bahkan dalam lingkup kampus pun tetap terjadi diskriminasi. Depa Pemohanan mahasiswa program doktoral yang harus melakukan mogok makan selama 11 hari demi memprotes diskriminasi dan memaksa otoritas universitas memberikan janji reformasi. ऐसे समाज है ना जिनको ये बोलना कि मैं चमार हूँ ये बड़ा अंदर से पहले रुकते हैं. Yang paling baru, September 2021 lalu, seorang bocah 2 tahun dari kasta Dalit masuk ke kuil Hanuman yang terletak di desa Miyapura dan orang tuanya harus membayar denda Rp23.000 atau sekitar 4,4 juta rupiah dengan alasan orang Dalit hanya boleh berdoa dari luar kuil. Denda tersebut diklaim agar digunakan untuk melakukan ritual penyucian kuil. Dari segi pekerjaan sendiri, Dalit dipaksa untuk mengambil pekerjaan yang dianggap kotor atau tidak terhormat bagi kasta yang lebih tinggi, seperti penjaga kebersihan, pemulungan, bekerja di tempat pembakaran batu bata, dan kerajinan kulit. Tak heran jika orang-orang Dalit terjerumus dalam kemiskinan. Itu dia pembahasan mengenai kondisi yang dialami oleh kaum Dalit. Hingga saat ini, mereka masih terus memperjuangkan hak kesetaraan dalam kemanusiaan. Semoga perjuangan mereka membuahkan hasil ya sobat. Kalau ada hal menarik lain yang ingin teman-teman bahas bersama, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar semakin banyak orang yang belajar hal baru. Nyalakan notifikasinya juga agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Terima kasih.